Coba deh kita tanya nih, kita cek nih sebenarnya apakah benar apes, apakah kebetulan atau emang dia ya mana tahu ide aja gitu mau coba-coba Atau nice jangan-jangan try. polwannya mantannya. Oh ada dendam-dendam. Kita nggak pernah tahu. Tapi mungkin yang lebih tahu adalah reporter Detik Bali kita nih Mas Abdul Rashid Effendi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Abdul. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Mas Aryo dan Pak Davi. Sehat Mas? Aduh. Sehat. Wah, Sehat, Mas. iyalah, sehat banget lah. Depan kantor polisi nih dilihat-lihat nih. Kenapa nih Iya, kalau di mau sehat belakang. di situ apa? Kenapa Mas? Dia lagi di kantor polisi ya, Oh. di depan Polresta Mataram. Dirimu nggak masuk ke situ kemudian pakai baju oranye nggak dong? Enggak dong. Enggak dong. Nggak Jadi dong. kurang sehat kalau begitu kan. Tapi mau kan? melaporkan yang pakai baju oranye. Mas, ini kok bisa ada kejadian residivis kemudian menguras m-bankingnya dari seorang polwan. Salah pilih lawan apa gimana sih Mas? Aduh. Ceritain deh Mas, tolong Ya, bisa Mas. dibilang gitu. Bisa dibilang gitu. Ya, Kasian banget. Kita ngedengernya aja ya antara kan biasanya kita kesel gitu ya Mas Bener. ya. Kalau ini kita iba gitu bawaannya kayak ya ampun Dek gitu. Belajar lagi Dek. Iba kok residivis. Ya, Apalagi residivisnya yang masih melakukan kejahatan lagi. Bye-bye deh coba GWS. ceritain deh biar kita tahu ceritanya gimana sih. Ya. Mm-mm. ya jadi awalnya itu si pelaku ini lagi lewat, terus si Bu Polwan ini lagi belanja di sebuah supermarket, tapi dia tidak mengetahui HP-nya jatuh, terus dipungut sama si pelaku ini. Mm-mm. Nah, si Bu Polwan ini mengetahui HP-nya ketika sudah selesai berbelanja. Mm-mm. Dia mau ke suatu tempat dan ingin buka Google Map, tapi HP-nya nggak ada ditemukan di kantongnya. Mm-mm. Gitu. Habis itu Bentar dulu Mas. Kan biasanya kalau handphone itu pasti ada passwordnya. Nah. Udah gitu m-bankingnya Nah, pasti ada betul, passwordnya dong. Kok dia bisa tahu? Betul. gol nih. Nah, menurut keterangan polisi, begitu menemukan HP-nya si Bu Polwan ini, pelaku ini berusaha mengotak-atik dan berhasil membuka password HP sama m-bankingnya. Dia tidak ngomong secara bagaimana dia melakukan membuka HP korban, membuka m-banking korban, tapi dia bahasa itu mengotak-atik sehingga bisalah dibuka HP dan password m-bankingnya si Ibu Polwan ini, Bang. Ini punten dia nggak ada background misalnya hacker atau apa IT gitu. Jago amat ngotak-ngatik. Nah, belum diketahui pasti kalau itu. Oh. Tapi mungkin juga kan ada juga beberapa orang yang masih menggunakan password yang simple kayak 1 2 3 4 lah gitu loh. Oh iya bisa juga ya. Itu kan kenapa banyak orang yang bilang kalau mau cari password kalau bisa jangan yang mudah ditebak sama orang lain. Bahkan ketika ngomongin tentang untuk m-banking, ATM pun jangan sampai pakai tanggal lahir gitu kan. Iya, Karena biasanya kalau di handphone kita otomatis kita suka ngefotoin KTP kita lah, kita suka nulis data-data kita. Takutnya nanti mudah untuk di tracking sama si orang yang ngambil handphonenya atau Kayak menemukan gini nih handphonenya. Nah udah nih ceritanya udah dicek handphonenya nggak ada sampai akhirnya ketahuan ketangkep. Nah ini gimana ceritanya nih Mas? Ya, pada saat itu kan korban langsung melapor kehilangan HP-nya di Polresta Mataram. Nah, si satu sisi pelaku ini sudah menguras isi rekening m-bankingnya si korban ini. Yang di rekening itu isinya 3 juta. Nah, tidak puas habis itu pelaku ini lagi pinjam uang di Shopee. Oh. Itu dengan sebesar 6 juta. Nah, melihat keadaan itu, si korban ini langsung memblokir m-bankingnya. Terus? Gitu Habis ya. itu? Udah. Dan melakukan penyelidikan, polisi melakukan penyelidikan dan menemukan identitas si pelaku ini. Karena ya pada saat berbelanja itu juga di tempat berbelanja itu ada kamera CCTV yang melihat gerak-gerik korban ini yang memungut HP. Oh. Jadi semudah itu untuk di tracking. Ya, terlebih lagi kan si pelaku ini bukan residivis, polisi juga punya datanya lengkap. Oh alah. Lengkap datanya ya. Ya karena residivis tadi bener Iya. sih. Ya. Mudah untuk di trackingnya ya. Mas kalau boleh tahu berapa yang berhasil dikuras sama dia Mas uangnya, total uangnya? Nah, yang di m-banking itu sebesar 3 juta lebih dan yang pinjaman di Shopee itu 6 juta. Jadi total 9 6 juta lebih juga. 9 juta.
Dan di laporan korban itu mengalami kerugian 12 juta lebih. Dihitung juga HP-nya yang diambil sama pelaku. Emang Iya. HP berhasil dijual sama pelaku? Belum berhasil dijual, masih dipakai. Tapi kan dia kehilangan pencurian. Iya sih, benar Aduh. juga. Ini Ya. akhirnya sampai akhirnya sebelum ketangkap, apakah terus uang-uang itu udah sempat dia belanjain kali, dia beliin apa gitu, udah Ya sempat itu, dipakai Shopee belum? Pay itu, Nah. 9 jutaan. Tuh nambah lagi. Nah, kan uang dia? itu habis digunakan. Buat? Uang itu habis sudah digunakan buat beli motor, beli sabu, beli pakaian, sama buat main judi slot. Oh. Astagfirullahaladzim. Mas, bilangin nama pelaku. Minimal kalau misalnya mau dosa, pilih salah satu. Jangan semua diborong. Iya, iya. Kasihan Iya, malaikat iya. mau nyatetnya juga kebanyakan. Emang serakah ini ya. Ya pakai tengkap nih, Mas. Ya benar juga sih. Oh, Iya. kalau bisa combo kenapa eceran kata dia Bener. kan? Mas, tapi kalau boleh tahu, sebelumnya si tersangka ini residivis atas kasus apa sih, Mas? Dia itu pengakuannya dia kemarin bertemu di Polresta Mataram. Pengakuannya dia itu dulu terlibat kasus narkoba. Tahun 2015 kalau nggak salah. That's why untuk yang sekarang pun juga sebagian uangnya masih ada yang dibelikan sabu gitu ya, Mas ya? Iya, sekitar 400.000 dari uang itu digunakan untuk membeli sabu. Oh alah. Nah, Iya, iya, iya. akhirnya dia udah ketangkap. Tadi ketangkapnya kayak di rumah apa di mana nih, Mas? Dia Kalau ketangkepnya di rumahnya. Hukuman apa, Nggak Mas, pergi yang juga kemudian digetok ke pelaku ini? Ya, atas perbuatannya itu pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian dan ancaman pidana 7 tahun penjara. Oke. Aduh. Ya mudah-mudahan sih kejadian kayak gini nggak terulang kembali gitu ya. Dan jadiin pembelajaran juga buat kita nih sebagai warga. Kalau Ya. misalnya mau bikin password, terutama untuk handphone. Karena kan kita zaman sekarang kayaknya lebih mending ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone ya. Asli. Usahain jangan password dengan angka-angka yang mudah untuk ditebak sama orang, satu. Dan yang kedua, jangan juga bikin password untuk M-Banking lah, ATM lah, yang simple. Yang kalau bisa sih jangan yang berhubungan sama keseharian kita lah gitu ya. Tanggal lahir tadi Ya. misalnya. Alamat rumah biasanya Ya. tuh kan suka, oh iya alamat rumah gue nomor 18, ya udah 18 aja untuk ATM-nya, PIN-nya gitu. Jangan yang gitu-gitu ya. Sama mungkin kita juga boleh rajin-rajin ya di update itu kan suka dikasih tahu tuh, ini harus diganti passwordnya berkala apa segala macam. Kita update lah ya. Biar nggak begini kejadiannya. Aduh. Ya wes lah, Mas Iya Abdul deh. terima kasih banyak untuk laporannya ya Mas ya. Update password Ya, juga ya, terima Mas. kasih banyak Mas Arya dan Mbak Desi. Tanya dulu, Ya, tanya dulu. Mas Abdul, coba kita tanya dulu. Kapan Password. terakhir kali ganti password coba? Gak pernah ganti dari sejak kalau buat, Mas. Ayo. Abis ini diganti dulu ya. Diganti dulu Ya. pakai yang susah-susah ya. Gak bisa-bisanya kita ngasih saran ke orang, kita sendiri kagak. Karena gue juga udah lama gak ganti password. Oh, ganti yo. Password Ya. gue ganti itu cuma email doang. Oh. Soalnya nggak diisinya. Gak usah curhat. Mentang-mentang tengah bulan Mas Abdul. Kayak gitu ya. Iya juga sih. Mas Abdul terima kasih banyak ya. Siap, terima kasih Mas Arya, Mbak Desi. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat. Selamat bertugas.